Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman ya semuanya yang udah bisa hadir di layanan bimbingan kelompok ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik ya, sebelum kita melakukan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan layanan bimbingan kelompok ini, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu. Nggak tahu ya, artinya belum tahu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang berdinamika, terdiri atas 4-15 orang. Jadi, dalam layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya. Sampai sini paham? Paham. Baik, sebelum melanjutkan layanan bimbingan kelompok ini, apakah teman-teman sudah tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Silahkan. Untuk menambah wawasan. Ya, untuk menambah wawasan. Mungkin ada lagi yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok? Nggak ada? Baik, akan saya jelaskan ya di sini. Tujuan bimbingan kelompok itu ya salah satunya untuk menambah wawasan teman-teman semua yang belum pernah teman-teman dapetin di sekolah ataupun di kelas. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan agar teman-teman ini berani berbicara di depan umum. Bagaimana sampai sini paham? Paham. Sebelum melakukan layanan bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan tata cara yang ada di dalam bimbingan kelompok tersebut. Yang pertama, di dalam bimbingan kelompok, teman-teman harus duduk setengah melingkar seperti ini atau lingkaran. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya PK atau disebut pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri, kemudian ada anggota kelompok, yaitu teman-teman semuanya. Di dalam bimbingan kelompok ini, kalau teman-teman mau mengungkapkan pendapat teman-teman, harus mengangkat tangannya. Kemudian setelah saya menunjuk teman-teman, berarti kalian sudah boleh mengungkapkan pendapat kalian. Gimana? Sampai sini paham? Adapun hal-hal yang harus ada di dalam bimbingan kelompok, yaitu teman-teman semuanya harus aktif dalam layanan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, teman-teman harus secara sukarela mengungkapkan pendapatnya. Di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Lalu, jika ada hal-hal yang bersifat pribadi, dimohon untuk teman-teman semuanya merahasiakan yang ada di dalam kelompok tersebut. Sampai sini paham? Paham. Apakah teman-teman siap untuk mengikuti layanan selanjutnya? Insyaallah siap. Baik, sebelumnya teman-teman ini udah saling kenal belum antara satu sama yang lain? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya pasti. Bagaimana kalau perkenalan dulu? Kan ada pepatah yang pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya biar tambah sayang, ada baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryaningsih, biasa dipanggil Dwi. Mungkin ada yang mau memperkenalkan diri selanjutnya? Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Bella Anggun, biasa dipanggil Bella. Nama saya Gita Siladustina, biasa dipanggil Gita. Nama saya Amelia, biasa dipanggil Amel. Saya Aziz Nando, bisa dipanggil Aziz.
Nah, oke, baik, semuanya sudah memperkenalkan diri masing-masing ya dari teman-teman juga. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi dalam layanan bimbingan kelompok. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum ke layanan selanjutnya, saya sebagai pimpinan kelompok ingin mengingatkan sama teman-teman pada saat nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman semua silahkan angkat tangan terlebih dahulu ketika ingin mengungkapkan pendapat. Sampai sini mengerti? Insya Allah mengerti. Baik, di dalam layanan bimbingan kelompok ini saya sebagai pimpinan kelompok akan memilih topik tugas, di mana topik tugas itu topiknya dipilih oleh PK sebagai topik pembahasannya. Kali ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Sebelum layanan bimbingan kelompok ini berlanjut, saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak pergaulan bebas itu apa? Mungkin silahkan angkat tangan jika ingin menjawab. Baik. Minum minuman keras. Baik, menurut Mbak Gita, pergaulan bebas itu salah satunya adalah meminum minuman keras. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Pergaulan bebas misalnya keluar malam ke klub. Baik, menurut teman kita Mbak Amel, pergaulan bebas itu salah satunya seperti keluar malam dan pergi ke klub ya Mbak. Mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Mas Ajis. Pergaulan bebas itu kayak memakai atau mengonsumsi narkoba. Baik, menurut Mas Ajis, pergaulan bebas itu kayak memakai narkoba ya. Kayak yang sekarang nih lagi gempar ya, lagi marak di Indonesia. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab? Baik, silakan. Pergaulan bebas menurut saya itu seperti seks bebas, Kak. Nah, menurut Mbak Bella ini pergaulan bebas salah satunya adalah seks bebas. Mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Tidak ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi topik ini sangat penting untuk kita bahas agar kita semua dapat memilih antara pergaulan yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu kita harus mengetahui pergaulan bebas itu seperti apa. Makanya itu penting untuk membahas pergaulan bebas dalam layanan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya teman-teman udah pada tahu belum siapa aja yang akan menjadi dampak pergaulan bebas itu sendiri? Silahkan. Dampaknya itu untuk orang-orang yang suka keluar malam, paginya akan mengantuk dan jika dalam pembelajaran tidak bisa fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Sebabnya ya mengantuk itu tadi. Jadi menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu sendiri adalah mengantuk di kelas karena mungkin suka atau sangat sering keluar malam. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan lebih detail pertanyaannya ya. Siapa aja sih yang biasanya terkena imbas dari pergaulan bebas saat ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Baik, silahkan. Remaja. Alasannya? Karena sedang mencari jati diri. Nah, menurut Bella, yang biasa terkena imbas dari pergaulan bebas itu adalah remaja ya Mbak. Mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik. Karena remaja itu penasaran terhadap hal-hal yang baru. Nah, ini juga sama. Yang biasa terkena dampak dari pergaulan bebas ini kebanyakan yaitu seorang remaja. Jadi bisa saya simpulkan yang lebih banyak terkena pergaulan bebas saat ini atau seringkali yaitu adalah seorang remaja. Sebabnya karena remaja itu sedang pada masa-masanya untuk mencari jati diri. Dari dia mencari jati diri tersebut, kemudian dia akan mencontoh dari lingkungan sekitarnya. Teman-teman tahu nggak di mana aja biasanya
pergaulan bebas itu terjadi? Baik, silahkan. Saya terkena Biasanya di dampak warnet. dari pergaulan bebas ini kebanyakan yaitu seorang remaja. Jadi bisa saya simpulkan yang lebih banyak terkena pergaulan bebas saat ini atau seringkali yaitu adalah seorang remaja. Sebabnya karena remaja itu sedang pada masa-masanya untuk mencari jati diri. Dari dia mencari jati diri tersebut, kemudian dia akan mencontoh dari lingkungan sekitarnya. Teman-teman tahu nggak di mana aja biasanya pergaulan bebas itu terjadi? Baik, silahkan. Biasanya di warnet. Baik, menurut Mas Ajis ini tempat yang biasanya terjadi pergaulan bebas itu di warnet. Mungkin ada lagi? Silahkan. Di clubbing. Menurut Mbak Gita, pergaulan bebas itu banyak terjadi di klub ya Mbak. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Tidak ada? Cukup? Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan bahwa biasanya pergaulan bebas itu lebih sering terkena di warnet atau di lingkungan sekitar kita. Yang memang contohnya seperti kita kan seorang remaja di sekolahan, biasanya lebih familiarnya terhadap warnet karena warnet lebih identik terhadap teknologi, di mana seseorang itu lebih banyak terserap ilmunya dari dunia teknologi ya. Kayak lebih mudah aksesnya, jadi teman-teman lebih gampang. Hanya saja pribadi masing-masing itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk informasinya. Baik, saya lanjutkan. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Baik, saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Udah di sini teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa dampak dari pergaulan bebas itu? Baik, silahkan. Penyakitan. Jadi menurut teman kita Mbak Bella, dampak dari pergaulan bebas adalah jadi lebih sering terkena penyakit ya Mbak. Mungkin ada lagi? Silahkan. Emosinya tinggi dan sering melawan. Nah, menurut Mbak Gita, dampak dari pergaulan bebas yaitu emosinya sering meluap-luap dan lebih sering melawan, entah itu melawan orang tua atau melawan guru, bahkan melawan teman. Baik, dapat saya simpulkan bahwa dampak dari pergaulan bebas ada banyak sekali. Salah satu contohnya kita lebih mudah terkena penyakit, emosi kita jadi meluap-luap. Selain itu kita juga tidak bisa memanage waktu, untuk apa sih waktu kita itu, dan kita hanya berpikir waktu kita hanya untuk senang-senang saja. Selanjutnya, menurut teman-teman apa aja sih solusinya agar kita itu tidak terkena dampak dari pergaulan bebas? Baik, silahkan. Harus memilih teman serta orang tua harus ngasih kasih sayang lebih untuk anaknya. Betul sekali. Memilih teman itu sangat penting, serta orang tua juga harus ngasih kasih sayang yang lebih untuk anaknya. Mungkin ada lagi? Sudah cukup? Baik, dapat saya simpulkan bahwa solusi agar kita tidak terkena dari dampak pergaulan bebas, maka kita harus memperdalam agama agar kita dapat mengetahui mana yang harus kita hindari dan mana yang harus kita jalani. Selain itu, kita harus memilih mana teman yang memang benar-benar bisa membawa kita ke lingkungan yang baik dan mana teman yang mau membawa kita itu ke lingkungan yang buruk. Sebelum mengakhiri layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, kira-kira teman-teman semua kapan nih mau mengadakan bimbingan kelompok lagi? Mau minggu depan atau besok? Minggu depan. Baik, minggu depan ya. Jadi kita akan membuat persetujuan bahwa layanan bimbingan kelompok ini akan kita adakan di minggu depan dengan topik-topik yang berbeda, agar teman-teman ini menambah wawasan teman-teman ini lebih luas, lebih bertambah, lebih banyak lagi.
Sebelum mengakhiri layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu atas kelancaran layanan kita hari ini. Pin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bisa hadir pada layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, dan terima kasih untuk partisipasinya karena kalian sangat aktif dalam menanggapi, meluangkan waktu untuk bisa ikut layanan bimbingan konseling siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam